Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brad, salam jumpa dan tetap semangat bersama Brad Indonesia, khususnya di acara podcast Kurma, kupasan dari Salah Ramadan. Nah, dan Bretters, seperti biasa, saya sekarang ada di Kurma. Samsu Mantri, saya Usman Ibnu Amir, dan saya Budi. Dan Bretters, di hari ini memasuki jelang Ramadan atau memasuki jelang Lebaran, ada yang mungkin bisa kita petik dari itu semua. Baik, kembali kepada Idul Fitri. Id artinya hari raya. Idul Fitri berbuka puasa. Makanya ada sunnah. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat Id, makan dulu. Karena buka puasa. Oh, gitu. Konteksnya ke situ. Makan dulu gitu. Jadi yang habis sholat subuh nih, mau sholat Id, ngopi gitu ya. Oh, karena udah banyak makan kan. Pokoknya kan di kita mah 4 sehat 5 sempurna. Bukan sempurna, sampurna. Beda. Kalau sampurna kan bagiannya kita di Samsu. Gitu. Nah, gitu. Nah, baru setelah makan berangkat. Beda dengan Idul Kurban, hari raya kurban, haji. Habis dari mulai subuh sampai Idul, sebelum berangkat sampai Idul, jangan ada yang makan. Puasa. Jangan ada yang masuk ke dalam perut, baik makanan, minuman, apalagi rokok. Gitu ya. Udah puasa dulu. Kapan pulang sholat Idul Adha? Syukur-syukur pulang sholat Idul Adha nenteng daging kurban. Tapi bukan itu sebetulnya. Itu sunahnya seperti itu. Karena Idul Fitri artinya hari raya buka puasa. Jadi cocok gitu. Nah, sekarang kalau berbicara hari raya, namanya raya besar. Itu karena memang gembira. Gembira. Hanya saja kita sering mendengarkan salah kaprah juga, kalimat yang diungkapkan adalah minal aidin. Nah, itu betul kalimatnya minal aidin wal faizin. Cuman jawabannya salah. Dan saya tanya sama Mas Budi. Iya, gimana Tad? Kalau ada seseorang menyampaikan, Mas Budi minal aidin ya, jawabannya gimana? Iya, biasanya kita doakan kembali. Enggak, jawaban yang biasa, yang praktis, yang sering terlontar. Oh, yang sering minal aidin, terlontar, iya. jawabannya apa? Sama-sama. Kalau Mas Heri? Ya sama-sama. Nah, itu yang disebut salah paham, terjebak dengan spanduk. Karena di spanduk rata-rata ditulis minal aidin wal faizin, di bawahnya. Nah, itu dia. Seolah-olah kata-kata mohon maaf lahir batin arti dari minal aidin. Padahal bukan itu. Jauh. Makanya karena memahaminya orang dari spanduk itu mohon maaf lahir batin. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan minal aidin, kita jawabnya sama-sama. Karena kesalahannya dari awal, dari tulisannya. Gitu. Jadi kalau begitu minal aidin apa dong? Minal aidin itu sebetulnya doanya panjang. Doanya gini, itu bagian dari doa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita dan kalian minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, dan bahagia. Jadi kembali, kan tadi kita membicarakan Idul Fitri. Id diartikan orang kembali, padahal artinya hari raya. Karena yang artinya kembali adalah aid. Minal aidin, bagian dari orang-orang yang kembali kepada suci. Wal faizin, dan sukses, berhasil, bahagia. Sekarang kalau saya bilang begini, semoga Mas Budi termasuk orang-orang yang kembali suci dan berbahagia. Jawabannya apa? Amin ya Rabbi. Kan gitu. Ya. Bahasa Arabnya minal aidin wal faizin. Kalau Mas Heri gimana jawabannya? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mestinya orang yang baca orang yang menyampaikan minal aidin kepada kita dijawab oleh kita amin. Atau yang paling panjang taqabbalallahu minna. Nah itu. Ini karena salah spanduk apa salah apa kan? Jadi ketika minal aidin sama-sama. Jadi lucu gitu ya gitu. Kalau orang Arab ngerti jadi bingung ntar kan. Gitu. Jadi minal aidin wal faidin satu kata beda. Mohon maaf lahir batin satu kata beda walaupun ada hubungan gitu. Tapi itu bukan arti dari minal aidin. Itu ya intinya gitu ya. Nah, itu ya dalam menghadapi lebaran. Nah, kembali ke suci. Jadi kalau kita memahami, kita kembali kepada suci. Jadi intinya begini, menghadapi Idul Fitri satu sebetulnya tobat. Sebetulnya. Kenapa? Karena khawatir ketika dikasih kesempatan dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29, khawatir ada 1 detik yang terlewatkan untuk tidak dijadikan ibadah. Gitu. Dan sekarang fenomenanya kita itu seperti gendang, tertutup di sini, tertutup di sini, di tengahnya bolong. Hari pertama taraweh penuh, hari tengah-tengahnya kosong, di sininya. Ntar Idul Fitri penuh lagi. Itu gendang namanya. Bagaimana nggak harus tobat coba gitu. Itu masih mending urusan taraweh. Maksudnya masih mending, tetap aja rugi. Ya, ini yang puasa. Hari pertama doang, 2 hari, kesininya bolong. Maksudnya kan ada istilah puasa bolong. Kenapa ada istilah puasa bolong? Alpa. Nah, tapi jangan pakai midi ya. Nah, jadi intinya tobat. Jadi kita takut. Yang kedua, baru bersyukur. Kalau itu pun kalau yang mampu menyelesaikan. Gitu. Kadang-kadang jangan salah, godaannya lebih berat di belakang. Kalau di awal-awal kita bisa taraweh, belum ada pemikiran gambaran belanja lebaran kan gitu. Coba kalau udah mendekati seminggu kayak begini, pikiran kita bercabang. Langsung kita bawa motor gitu, ya kan gitu. ke mall. Gitu. Jadi zakat aja kan sampai ada istilah, kita kadang-kadang yang lupa zakat mal, ingat zakat mall. Kan gitu ya. Kan gitu. Lebih banyak gitu. Ya gitu. Bahkan lebih banyak ya gitu. Nah, itu yang dia sebut godaannya gede. Nah, orang yang sanggup nih, mau lebaran mau dekat sama kagak, tetap taraweh bagus, tadarus bagus, baca Quran bagus, sedekahnya bagus, puasnya apalagi. Ketika dia sudah bisa begitu, bersyukur. Terakhir, ingat suci. Minal aidin semua kembali kepada kesucian. Kalau suci jangan dikotorin dong. Baru aja kita saling memaafkan, kan ada habis memaafkan berantem lagi. Gitu. Kan katanya memaafkan gitu ya. Rebutan ampol lebaran. Jadi malu saya. Penting kalau debutan begitu. Ini yang pasti gitu ya. Lebaran 2 hari nih, istrinya minta maaf, nangis, bukan gitu. Hari ketiga gitu, udah mulai belanja kurang, marah lagi. Seperti malam takbiran, pawai, itu kan terkadang pulang larut malam. Beriah banget ya pokoknya. Di rumah makanan udah banyak, makan. Itu kan lelah terus makan kenyang, langsung tidur. Nah, yang disayangkan subuh ketinggalan. Itu belum apa-apa loh, belum apa-apa namanya kembali kepada suci Idul Fitri. Nah, itu minal aidin. Itu udah bikin dosa lagi. Di dugaan mindset itu begini, yang penting sholat ini. Jadi ketika bangun kesiangan, waktu subuhnya udah lewat. Harusnya kan kalau dalam kaidah fikih ada qadha, sholat yang ketinggalan, baik namanya bayar utang sholat dan segera. Tapi enggak,
ketika bangun kesiangan, mandi sampai begitu lama, gitu. Oh, sehebat-hebatnya. Buka lemari, tinggal pilih baju. Dan bukan yang dipikirin bukan sholat subuh ketinggalan, sholat apa? Itu. Nah, ini yang sholat subuh wajib Ketinggalan. sholat idnya sunnah. Jadi di belakang Ya. itu satu kesucian. Jadi kita kadang-kadang prakteknya memang bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Seharusnya minal aidin kita kembali kepada suci, pertahanan itu saja. Nah terus setelah sholat id kan salat. Nah itu busananya kadang-kadang mengubah aurat. Itu udah noda lah. Kalau anak begini capek ya. Capek. Kan satu rumah aja kalau misalkan didatengin gitu ya, paling enggak minimal 5 menit ya. Kalau misalkan nambah kupat sama opor kan menjadi 1 jam. Itu satu rumah gitu. Kalau anak keliling, saya sendiri kan keliling ke rumah keluarga ya. Kalau di Jakarta itu pulang-pulang kadang-kadang kan sore. Nah kita terkadang lupa diri, saking silaturahminya bagus, tapi sholatnya lupa juga. Nah, itu namanya salah kaprah dalam mengisi minal aidinnya itu, kembali kepada kesucian lebaran. Seperti itulah gambarannya. Dan Bredes, apa yang tersampaikan oleh Bapak Ustadz Usman di sini ini hanya sebagai sebuah penggambaran yang mana bahwa Lebaran pada hakikatnya kita artikan adalah kita menebur dosa, kembali menjalani hal-hal yang sifatnya untuk spiritual, kita memulihkan apa yang menjadi kekurangan, ya kan? Di sini kita tambah lagi nih, lebih bagus lagi gitu sepertinya. Cuma ya itu dia. Kadang-kadang kita suka lupa dimaknai Lebaran itu dengan sesuatu yang mungkin ya kita nggak tahu juga ya. Tapi mudah-mudahan Bredes dengan perbincangan kita hari ini ada sesuatu momen yang sangat bisa diambil hikmahnya, ya kan? Apalagi ini mendekati Lebaran sebentar lagi. Jadi Bredes, tentunya kami di Bredes Indonesia ingin mengucapkan selamat menjelang Lebaran ya. Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Dan mendapatkan hidayah di dalam kita menjalani sebulan ini, ya kan, menghadapi ujian dan kita berpuasa. Sayang sekali ya Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu Om Budi, jangan kemana-mana karena Om Budi masih tetap kita hadirkan di sini sebagai saksi. Ujung-ujungnya sangat bangga gitu. Sama ya. Itu kan Bredes ini masa dari sendiri. Dan Bredes, terima kasih sekali lagi. Tentunya selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Sam Sumantri, Saya Usman Ibnu Amir. Dan saya Budi. pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.